wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallim amma ba'du. Yang terhormat Abdul dan Umida selaku mengasuh pondok pesantren Seperkan Al-Bani Fida. Yang terhormat Mas Amin Mustawa Nizar Media yang kamilah sebagai keluarga besar pesantren Seperkan Al-Bani Fida. Yang terhormat guru-guru serta teman-teman dan tak lupa orang tua saya yang di rumah. Semoga sehat selalu. Di sini saya Nislan Nurulita dari kelas 11 MA Al Bani Fida akan mempresentasikan tentang peta imajinasi saya, yakni dari pelajaran fikih kelas 11 tentang pokok nikah. Nah, pokok nikah sendiri itu ada 5, yakni wali dan saksi yang pertama, yang kedua macam-macam daripada wali, yang ketiga ijab kabul, yang keempat hukum dan macam-macam mahar, dan yang kelima itu walimah, dan penutupnya adalah hikmah. Yang pertama, pokok nikah itu yang pertama adalah wali dan saksi. Akad nikah tidak dianggap sah ketika tidak ada dua orang saksi yang jujur. Maksudnya dikuatkan dengan dikuatkan dengan hadis yang mengatakan siapapun perempuan yang menikah tidak seizin walinya maka tidak sah. Seizin wali sendiri juga sama dengan saksi. Nah, wali karena demikian itu maka wali dianggap sebagai adalah salah satu syarat sah daripada nikah. Islam syarat daripada wali itu adalah Islam, seperti ada pada Al-Maidah ayat 50. Dan balik itu maksudnya 15 udah mencapai 15, minimal adalah 15 tahun. Kemudian berakal jadi seorang saksi ini harus sehat atau wali ini harus sehat walafiat. Kalau wali orang gila tuh nggak mungkin. Merdeka. Dia bukanlah seorang hamba atau budak hamba sahaya. Itu seorang laki-laki hendaknya wali bagi perempuan adalah seorang laki-laki dan adil. Jadi dia harus ngerti, harus kayak gini, dia harus adil. Seperti itu. Kemudian macam-macam wali. Ini yang pokok nikah yang kedua, macam wali. Macam wali itu di sini ada dua, yakni wali waib dan wali hakim. Wali waib ialah seorang wali yang dapat datang dan hukumnya adalah sunnah. Nah, biasanya wali ini adalah wali yang dekat dengan nasab. Nasab maksudnya apa? Maksudnya adalah kerabat dekat, saudara, sepupu begitu. Nah, ketika dia tidak hadir, seorang wali gaib ini tanpa halangan apapun maka dia tetap saja tidak boleh diganti oleh hakim. Jadi seperti itu. Kemudian wali hakim adalah menurut hadis seorang perempuan yang tidak memiliki wali itu menghilangkan wali hakim. Maksudnya di sini wali berpindah ke hakim ketika pertentangan antara wali dan atau ketika walinya itu meninggal atau hilang. Maksudnya nggak ada jejaknya, nggak ada kabarnya, tiba-tiba hilang, itu baru diganti oleh wali hakim. Lanjut, pokok ketiga yakni ijab kabul. Ijab kabul itu apa? Ijab kabul adalah salah satu rukun daripada nikah itu yang harus dipenuhi. Nah, ijab kabul sendiri itu harus jelas, beruntun dan tidak ada celah waktu. Jadi ketika membaca qabil tu nikah wa zawajtu itu langsung beruntun, nggak boleh ada selang waktunya, nggak boleh ada nafas di tengah-tengah. Berikut ada ketentuan daripada ijab kabul. Yang pertama, ini ada 6 ketentuan. Yang pertama itu nggak boleh berkata yang bukan akad. Misalnya saya nikahkan Sami binti ini dengan gini dengan bukan salah satu perkataan nikah, itu nggak boleh. Dan yang kedua, nggak boleh diam. Jadi ketika ijab kabul itu tiba-tiba di tengah-tengah dia diam, itu nggak boleh. Dan yang ketiga, pengertian. Jadi dia tuh ngerti posisi kondisi dan posisi daripada ketika dia ijab kabul. Keempat, nggak boleh digantung. Jadi ketika ngomong lupa, itu nggak boleh digantung. Kemudian yang 5, nggak boleh ada batas waktunya. Ya seperti itu, nggak boleh digantung, itu termasuk nggak boleh ada batas waktu. Jadi ketika ngomong itu harus beruntun, harus langsung seperti itu. Nggak boleh ragu-ragu. Yang ke-6, nggak boleh ragu-ragu
Yang ketujuh bisa didengar, jadi nggak boleh sir tapi jar. Terus yang kedelapan layak untuk diucapkan. Seperti itu. Lanjut pokok keempat dari nikah. Pokok keempat adalah hukum dan macam-macam mahar. Apa itu mahar? Mahar adalah mas kawin pemberian daripada laki-laki untuk perempuan. Ketika menikah atau akad nikah adalah suatu mahar sendiri, itu adalah barang-barang tertentu daripada nikah. Nah, laki-laki harus memenuhi mahar itu sesuai kemampuan laki-laki. Itu terdapat pada surat An-Nisa ayat 4 yang intinya di dalam surat itu menang tentang laki-laki memberi mahar dengan senang hati. Adalah seorang perempuan muslim itu juga menerima mahar itu dengan senang hati. Kemudian laki-laki memberikan ke perempuan itu wajib tapi bukan rukun. Maka ketika ada pengecualian, ada tambahan. Ketika seorang nikah, kemudian mereka tuh belum ijma, antara laki dan perempuan belum ijma, kemudian ada pertentangan, ada perselisihan, maka si laki-laki itu membayar setengah daripada maharnya. Mahar demikian itu bayar setengah tadi itu berlaku apabila si laki-laki itu dan perempuan itu cerai hidup maupun cerai mati. Tiba-tiba nikah belum ngapa-ngapain tiba-tiba udah meninggal, atau tiba-tiba cerai di tengah-tengah padahal mereka belum berhubungan suami istri seperti itu. Pokoknya yang terakhir itu adalah walimah. Walimah itu apa? Walimah adalah kegembiraan menikah yang dilaksanakan hukumnya dilaksanakan baik, tidak dilaksanakan tidak mendapatkan dosa dan tidak apa-apa. Maksudnya gembiraan nikah itu adalah suatu kayak walimatul arsy atau namanya syukuran nikah. Walimatul arsy, walimah sendiri itu adalah gembiraan nikah, maka syukuran kayak resepsi gitu. Dan apabila kita diundang untuk mengikuti walimah, hendaklah kita hadir ke dalamnya. Nah, ada pula hadir, hendaklah wajib pula hadir karena itu adalah pesta pernikahan kegembiraan. Maka akan demikian itu, tapi tetap aja ada kewajiban syarat untuk hadir. Ada syarat-syaratnya untuk hadir. Yang pertama, bersifat umum. Jadi sifatnya umum di sini, maksudnya dia undangan walimah itu biasanya nggak memandang bulu, maksudnya nggak memandang yang kaya, yang miskin, semuanya diundang. Kemudian sampai sendiri, maksudnya gimana? Seorang yang memiliki acara hajatan nikahan hendaklah menyampaikan undangannya itu sendiri secara lisan maupun secara tertulis, seperti undangan ataupun gelar ucapan. Kemudian tidak meremehkannya. Jadi ketika kamu diundang, cuma gini doang, jadi nggak boleh diremehkan. Nggak boleh menurut hadis, mengikuti hadis-hadis Islam itu. Hadis Islam itu menerangkan di dalamnya untuk agar kita apabila kita diundang untuk mendatangkan kepada walimah, hendaklah kita untuk menghadirinya. Yang terakhir, ada pula hikmah daripada nikah. Hikmahnya itu apa? Untuk membangun kebersamaan dan keakraban. Kebersamaan dan keakraban. Jadi di sini manusia itu adalah makhluk sosial. Maka dia butuh kebersamaan dan keakraban di setiap kehidupannya karena saling membutuhkan satu sama lain. Kemudian wujud syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Asyakuran, wujud syukur karena habis nikah itu adalah suatu kebahagiaan duniawi dan kita harus bersyukur kepada hadiratnya. Karena itu iklan untuk kerabat itu, maksudnya iklan itu mendekatkan diri pada kerabat karena nikah itu mengundang teman-teman dekat, mengundang kerabat. Iklan kita lebih mengerti, lebih berdekat diri kepada mendekatkan diri pada saudara-saudara kita. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Cukup sekian terangkan tentang pokok nikah. Kita sama-sama belajar. Maaf bila ada kekurangan kata maupun perbuatan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.